Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Ya, sebelum memulai pembelajaran barang-barang yang tidak berkaitan tentang materi hari ini diharap simpan, jangan ada yang berisik, jangan ada yang bercerita, jangan ada yang main-main, dan sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin nanya siapa yang nggak hadir pada hari ini? Absen dulu. Jadi Pak, Oh, kenapa? tidak ada keterangan Pak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa. Pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai materi tentang hari ini, Bapak ingin menanya tentang materi yang lalu, tentang minggu lalu, tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur itu berkata benar dan apa adanya Pak. Oh, Sesuai betul. fakta. Baiklah, Bapak ingin melanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang berbaik sangka. Tentang berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, di dalam Kamus Besar, berarti anak-anak, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diambil dari kata sangka. Sangka yang artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga sesuatu yang baik atau sesuatu yang benar atau sesuatu yang bermanfaat, atau melihat kebaikan di dalam keburukan, atau melihat kelebihan di dalam kekurangan. Di dalam agama Islam sangat menganjurkan untuk berbaik sangka sesama muslim atau sesama manusia atau kepada siapapun. Prasangka ini ada dua. Yang pertama, prasangka baik terhadap Allah dengan menjaga prasangka. Yang kedua, baik terhadap sesama manusia. Prasangka baik terhadap Allah ini maksudnya bagaimanapun ujian yang akan diberikannya nanti, apabila kalian sudah besar, kalian harus memandang sisi kemurahannya, harus memandang kebaikannya, jangan sampai mentiadakan kebaikannya. Yang kedua, prasangka baik terhadap sesama manusia. Kalian harus bisa melihat kelebihan di dalam kekurangan teman, dan harus bisa melihat kebaikan di dalam keburukan yang dilakukan teman. Dan prasangka baik ini sangat dianjurkan. Jadi macam manapun perilaku seseorang terhadap kalian, jangan sampai mentiadakan kebaikannya, jangan sampai bersangka buruk kepadanya. Jadi sebelum berpikir ataupun bertindak, dahulukanlah mengingat dua hal ini, yaitu mengingat kebaikan Allah, yang kedua mengingat kebaikan sesama manusia. Jadi di dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Di dalam Quran surah Hujurat ayat 4, surah ke-49 ayat ke-12, Allah SWT sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Agar menjauhi prasangka buruk dan agar berprasangka baik. Bahkan Allah meletakkan prasangka ini berkaitan dengan menggunjing, yang dimana menggunjing itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tidak, Pak. Ya, selanjutnya yaitu adalah hati-hati dari prasangka buruk, dan prasangka buruk adalah dusta-dustanya ucapan, seburuk-buruknya tipuan, dan janganlah kalian memata-matai. Dikatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah kalian mematai-matai, maksudnya jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan berpikir yang tidak kamu lihat. Jangan berpikir yang tidak kamu lihat, jangan berpikir apa yang tidak kamu dengar. Dan menjaga prasangka dari ucapan, dari perkataan dusta. Orang yang berprasangka buruk, dia tetap berkata dusta, yang tidak dilihatnya, yang tidak didengarnya. Dia berkata dusta atas orang lain. Kita dianjurkan untuk berprasangka baik, untuk berkata apa adanya, sesuai yang kita lihat dan sesuai dengan yang kita dengar pada saat itu, pada saat bertemu, bukan pada yang lalu, bukan pada yang apa, kita melihatnya pada hari itu yang kita melihatnya, dan kita mendengar apa yang pada hari itu. Dan tutuplah telinga kita dari sesuatu apapun yang buruk tentang dia. Jadi yang ketiga, contoh-contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Yang satu, tanpa curiga. Tanpa curiga. Contoh seperti Yadi meminjam uang untuk membeli buku. Jangan kalian berpikir bahwa tidak dibelikan Yadi buku. Itu contohnya bersangka baik bahwa Yadi meminjamnya untuk membeli buku. Yang kedua, Kamalia menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidurnya sendiri. Membersihkan tempat tidurnya sendiri, dengan ini salah satu bukti prasangka baik seorang anak, bahwa ketika disuruh oleh orang tuanya dia berpikir ini demi kebaikannya agar dirinya mandiri. Yang ketiga, Karina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah sepulang sekolah. Ini contoh-contoh baik sangka terhadap orang tua, dia mengikuti perintahnya. Yang keempat, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut ke piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Ya, jadi Herman tidak berpikir bahwa temannya apa, tapi dia berpikir baik atas itu. Baiklah, selanjutnya yang kedua, yang termasuk berbaik sangka, yaitu adalah simpati. Simpati ini termasuk salah satu sifat yang tergolong berbaik sangka. Yang pertama, ada 4 hal yang termasuk seseorang itu terkategori dengan simpati. Itu yang pertama adalah dia mau mendengar curahan, cerita, keluhan dari temannya hingga selesai. Yang kedua, dia dapat memosisikan dirinya dalam posisi orang lain. Dia dapat memposisikan diri dia pada saat temannya susah maupun pada saat temannya gembira. Dia mampu memposisikan dirinya. Dia tidak mungkin terlihat gembira pada saat temannya susah, dan tidak mungkin terlihat susah pada saat temannya gembira. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak ingin melakukannya. Yang keempat, beri aksi nyata dan dengan
dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberikan apa yang diminta, cari alternatif atau menanyakan apakah ada orang lain yang bisa ikut membantu. Ini adalah salah satu pembuktian. Wujud dari simpati itu adalah kita berkata langsung kepada dia, apakah kau mempunyai keperluan, apakah ada sesuatu hal yang bisa aku bantu. Namun apabila tidak bisa aku bantu, dicarikan siapa yang dapat membantunya. Yang ketiga termasuk bersikap berbaik sangka itu adalah bersikap toleransi. Toleransi ini mempunyai 7 kriteria. Apabila kriteria ini ada, maka seseorang itu termasuk mempunyai sifat toleransi. Yang pertama, dia menghormati pendapat temannya yang lain pendapat dengan dia. Yang kedua, dia tidak membuat kegaduhan di masjid, di tempat beribadah di masjid. Dia tidak membuat kegaduhan di tempat beribadahnya orang Kristen. Dia tidak membuat kegaduhan di tempat ibadahnya agama yang lain-lain, Hindu, Buddha dan lain-lain. Yang ketiga, kita tidak memasang batasan yang memekakkan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada anak bayi atau orang sakit. Yang keempat, kita tidak membuat keributan, baik itu di kelas, baik di tempat belajar, baik di tempat ibadah, baik di tempat tetangga kita, baik di tempat keluarga kita, baik di lingkungan manapun. Yang kelima, kita tidak hidupkan radio CD yang terlalu keras, yang dapat mengganggu entah saudara kita ada yang tidur, entah ada yang sakit atau ada anak kecil. Yang keenam, kita tidak main gitar atau beduk pada saat waktu-waktu istirahatnya tetangga kita. Yang terakhir, kita tidak mengejek kawan yang beda suku dengan kita, beda warna kulit dengan kita, beda agama dengan kita, baik itu beda dari bentuk fisiknya atau pemikirannya atau ilmunya atau kekurangannya atau kelebihannya. Kita tidak boleh mengejeknya, melainkan kita harus menghargainya. Baiklah anak-anak, kalian sudah mencermati tentang materi kita hari ini, tentunya sudah paham tentang hidup rukun. Namun tahukah kalian makna hidup rukun? Karena makna rukun ini termasuk adalah salah satu hikmah dari berbaik sangka. Itu membuat teman-teman menjadi rukun kepada sesama teman. Jadi salah satu menunjukkan bukti bahwa kalian rukun yaitu tidak bertengkar, tidak berselisih, dan tidak suka ribut dengan teman-temannya. Jadi contoh-contoh hidup rukun adalah setiap akan berbicara atau berperilaku diperhitungkan apakah itu baik ataukah buruk, apakah menyinggung, apakah tidak. Yang kedua, menghargai orang lain, menghargai orang yang lebih tua, menghargai guru, menghargai orang-orang soleh, menghargai kakak, menghargai adik, menghargai agama yang berbeda, menghargai suku yang berbeda, menghargai warna kulit yang berbeda. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak berbicara dengan kata-kata yang kasar. Namun kita harus dapat mengerti, karena teman-teman kita atau dia yang daerah-daerah lain atau suku-suku lain yang memiliki logat yang memang keras, bukan karena dia berbicara keras, tapi dia mempunyai logat yang keras. Itu yang harus pentingnya makna toleransi yang kita pelajari sebelumnya tadi. Jadi kita dapat mengerti. Yang kelima, kita harus berpikir dalam kepentingan, bertindak mengutamakan kepentingan, untuk tidak mengutamakan kepentingan diri pribadi, untuk mengutamakan kepentingan orang banyak. Apabila sesuatu itu baik menurut kita namun berdampak buruk terhadap orang lain, kita tidak melakukannya. Dan adapun perbuatan yang membuat kita hidup rukun adalah berbuat lebih tidak mengedepankan emosi, tidak cepat marah, dan mempunyai akal yang sehat dan mempunyai akal yang jernih. Yang keempat, puncak dari berbaik sangka itu, sebagaimana yang manfaat dari buah dari berbaik sangka itu adalah kita dapat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi
kita dapat mendoakan orang tua setelah wafat, kita dapat berbakti ketika hidup, kita dapat mendengar penjelasan guru, dan kita dapat mengamalkan ilmu dari guru, yang dimana ini dapat dilakukan apabila kita mendapatkan keberkahan dari orang tua dan dari guru. Baiklah anak-anak, sampai di sini apakah kalian mengerti tentang materi kita hari ini tentang berbaik sangka? Mengerti Pak? Baiklah, jika sudah mengerti, diharapkan di rumah kalian belajar lagi. Saya rasa cukup pembelajaran sampai hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, Bapak minta kamu untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalian belajar di rumah lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.